Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam budaya. Baik, Baraya YouTube, hari ini saya mencoba menceritakan kejadian atau fakta di lapangan yang memang dialami langsung oleh para seniman. Khususnya bahasan hari ini kejadian-kejadian yang memang sudah lama terjadi terkait proses pengajuan legalitas atau pendaftaran lingkung seni. Kejadian ini memang sudah lama, tapi yang terbaru di tahun 2022 ini kejadiannya masih sama-sama saja dan temuannya sama-sama saja seperti itu. Artinya saya menyimpulkan bahwa tata cara atau apa yang namanya syarat-syarat pengajuan legalitas ini khusus untuk para pelaku seni atau kelompok seni ini betul-betul belum tersosialisasikan. Kenapa bicara benar-benar belum tersosialisasikan dengan benar atau dengan serius? Fakta di lapangan banyak seniman yang tidak paham, dan bukan hanya seniman, banyak aparatur wilayah, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat yang sama-sama tidak memahami bagaimana cara mendaftarkan lingkung seni atau sanggar dan mendapatkan legalitas. Gitu. Padahal jelas kita punya peraturan daerah nomor 05 tahun 2012 dan peraturan wali kota nomor 059 tahun 2013 jelas. Ini kan Perda dan Perwal ini dibuat untuk para seniman, pelestarian seni tradisi. Artinya di sini konsep Perda ini adalah perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan potensi seni yang ada di Kota Bandung, khususnya seni tradisional. Maka kalau berbicara Perda, tentunya di sini ada hak dan kewajiban. Apa yang menjadi kewajiban pemerintah, apa yang menjadi kewajiban masyarakat. Begitu juga apa yang menjadi hak masyarakat, apa yang menjadi hak pemerintah. Berbicara kasus yang memang sudah telinga saya ini sudah sering menemukan kejadian-kejadian yang memang intinya tidak paham gitu. Di saat seniman sudah diarahkan bagaimana cara mendaftarkan diri dan mendapatkan legalitas dan dikasih tahu syarat-syaratnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini biasanya mentoknya pertama di aparatur wilayah. Karena biasanya kalau pengajuan lingkung seni, draft yang dibuat itu biasanya ada formulir gitu ya. Formulir itu biasanya di sana ada tanda tangan Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat. Nah, dalam formulir itu kenapa dibuat seperti itu? Supaya di saat lingkung seni atau seniman ini mengajukan, ini tidak terjadi fiktif gitu ya, atau lingkung seni fiktif. Makanya ada draft Pak RT, Pak RW-nya harus mengetahui Pak Lurah dan Pak Camat. Jadi memudahkan pemerintah kota supaya tidak survei gitu. Karena di formulirnya sudah jelas ada tanda tangan Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat. Intinya memudahkan birokrasi. Nah, setelah persyaratan dibuat oleh para seniman, kejadian yang paling baru nih, Mang, ini Pak Lurahnya atau Pak RT-nya atau Pak RW-nya atau Pak Camatnya gitu ya, tidak mau menandatangan gitu. Loh, alasannya kenapa? Ini Mang kurang persyaratannya gitu. Apa persyaratannya? Coba ikuti aja prosedur yang berlaku di daerah tersebut atau di wilayah tersebut. Ini Mang kurang anggarannya karena di dalam proposalnya atau company profilnya tidak melampirkan anggaran RAB. Oke, dengerin dulu. Yang selanjutnya apa? Ini Mang kurang akte keluarga.
Oke, selanjutnya apalagi yang kurang? Ini mang kurang apa? Kartu keluarga. Jadi kurangnya itu eh, diminta harus merinci anggaran, harus ada kartu keluarga, harus ada akte tanah, maaf tadi akte tanah. Saya bingung gitu ya. Sementara ini lingkung seni mau mengajukan atau mendaftarkan diri untuk kelompok seni gitu, untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dari pemerintah. Tapi tiba-tiba di lapangan aparatur wilayah terjadi membuat persyaratan-persyaratan yang memang diberlakukan mungkin aturan yang memang disamaratakan untuk pengajuan bantuan dan dikategorikan lingkung seni ini adalah ormas gitu. Padahal lingkung seni ini udah jelas-jelas kategorinya adalah pokmas, kelompok masyarakat gitu ya. Gitu. Jadi banyak kejadian di lapangan aparatur wilayah tidak paham sehingga seniman ini dipulangkan tinggal. Mudah-mudahan ini jadi solusi dan jadi masalah bersama sebetulnya. Karena jika aparatur wilayah tidak memahami persyaratan atau aturan-aturan yang berlaku, ini harusnya konfirmasi kan ke dinas terkait. Malah membingungkan seniman gitu ya. Masa harus menyiapkan akte tanah? Masa harus menyiapkan kartu keluarga? Masa harus menyiapkan anggaran dasar? Anggaran RAB rincian. Kan bukan untuk pengajuan, bukan untuk bantuan. Nah, makanya sampai banyak para seniman yang tidak jadi mendaftarkan, melegalkan diri untuk mendapatkan legalitas karena kejadian-kejadian di lapangan seperti itu gitu ya. Ini mohon kepada Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, jika tidak memahami atau tidak tahu prosedur, tidak tahu persyaratan, ini harusnya diarahkan dan konfirmasi terhadap dinas terkait. Nah, kalau memang untuk pengajuan-pengajuan yang lain, ya boleh-boleh saja mungkin diperlakukan seperti itu. Nah, tapi untuk saya sampai hari ini mungkin berbaik sangka karena mungkin aparatur wilayah ini sifatnya bentuk kehati-hatian. Tapi mudah-mudahan melalui konten ini menjadi pencerahan untuk semua, baik untuk pemerintah kota, dinas terkait, aparatur wilayah. Di saat seniman ada niat untuk mengajukan diri atau mendaftarkan diri dan mendapatkan legalitas, yuk dibantu dan dipermudah. Ini adalah potensi, ini adalah kekayaan kita, bagaimana mereka bisa tercatat dan terdaftar sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran Perda ini bisa benar-benar tercapai. Nah, bagaimana seniman ini mau tercatat dan terdaftar? Kalau prosesnya tadi tidak jelas dipulangantingkeun gitu ya. Mudah-mudahan untuk para seniman juga yang tidak tahu banyak nanya, dan mudah-mudahan nanti di konten-konten selanjutnya saya akan membuat bagaimana cara pengajuan legalitas yang memang berdasarkan aturan yang berlaku dan memang disahkan oleh pemerintah. Mungkin itu saja bahasan hari ini. Untuk para seniman, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, jika ada yang tidak memahami untuk persyaratan legalitas, jangan membuat persyaratan-persyaratan yang membingungkan para seniman. Ya, jadi konfirmasi saja atau tanya-tanya saja kepada dinas terkait supaya semua jelas, seniman juga jelas, tepulang anting nya pulang anting ke kelurahan gitu nya bari teh jelas gitu nya bari di penta akte tanah padahal ngontrakan gitu akte tanah di mana gitu nya. Nah, untuk pemerintah kota juga saya harapkan sosialisasi apa tentang legalitas ini terus digencarkan dari mulai aparatur wilayah, para senimannya, semua unsur organisasi-organisasi. Artinya ada kejelasan. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan bisa bermanfaat dan bisa menjadi pencerahan untuk semua. Ya, ini mah hanya mewakili nasib para seniman. Kebetulan seniman-seniman yang memang senasib
anu sok dipulang antingkeun ku aparatur wilayah gitu ya. Sekarang kita pelajari Perda, kemudian kita tanya-tanya aturannya dan persyaratannya apa-apa saja tentang legalitas. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ya namanya juga keluh kesah ya. Gitu. Sekian, sampai ketemu di konten-konten saya selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini agar berkembang dan terus memberikan informasi terkait perkembangan seni budaya yang ada di Nusantara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakram Pes, Kurit Sunda.